Ketika dia masuk masjid, akan dia tambah ilmu dan cahaya atau hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu masjid, tempat yang suci, tempat yang mulia, tempat yang Allah muliakan sampai hari kiamat. Sebaliknya, tempat yang dibenci oleh Allah, tempat yang tidak disukai oleh Allah adalah pasar. Kenapa pasar? Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini, pasar dijadikan sebagai perumpamaan tempat yang tidak disukai atau dibenci oleh Allah, karena pasar disitulah banyaknya berkumpulnya orang-orang yang buruk, orang yang berdusta, orang yang rusak agamanya, ataupun juga orang baik ada di situ, campur jadi satu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Allah mengumpulkan kita semuanya, Allah membimbing kita semuanya untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai orang yang mengaku beriman, yaitu melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan ibadah wajib yaitu sholat maghrib. Dan ini merupakan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka kita senantiasa jaga hidayah ini sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita yang terkait dengan pembahasan yaitu tentang asratus sa'ah, tentang min alamatis sa'ah, tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat, tanda-tanda kondisi akhir zaman yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, disampaikan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentunya bagi orang yang beriman, maka dia akan senantiasa mendengar dan memahami seksama. Dia akan senantiasa berpikir, dia akan senantiasa mempersiapkan bekal untuk menyambut kematian. Karena di antara hari kiamat adalah yaitu kematian. Kematian itu juga merupakan kiamat. Siapapun orang yang meninggal dunia, maka dia kiamat. Artinya memutus kelezatan antara dirinya dengan semua kehidupan dunia. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan saatnya untuk bermain-main, bukan saatnya untuk terus bersenang-senang, berfoya-foya, bahkan berlalai-lalai kita. Maka kita duduk di sini bersama-sama untuk kita mengkaji, berusaha untuk kita membedah, membuka, memperhatikan dan mengkaji apa yang telah disampaikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat. Di antara tanda-tanda hari kiamat para jamaah Bapak Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Nabi menyampaikan semakin dekatnya hari kiamat apabila ketika pasar-pasar ini semakin berdekatan, pasar-pasar semakin banyak bermunculan, mal-mal, supermarket bergentayangan dimanapun, semakin merebak di tengah-tengah masyarakat. Dan hari ini kita rasakan, ketika kita lihat setiap kampung, setiap wilayah, setiap desa pasti ada pasar di situ. Entah itu pasar kecil maupun pasar yang besar, entah itu supermarket ataupun mal yang besar. Ini menunjukkan bahwasanya semakin dekatnya hari kiamat. Maka benar apa yang telah disampaikan oleh baginda kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya rawahu Imam Ahmad. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Hadis dari sahabat riwayat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? La taqumu sa'ah hatta yadhhurul fitan wa yaksirul kadhib wa tatakarrabu al-aswaq, tatakarrabu az-zaman. Di dalam hadis ini para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka
Berkaitan dalam hadis ini, maka sudah jelas Nabi mengkhabarkan ada 4 yang dimana semakin dekatnya hari kiamat, dan diantara tanda-tanda hari kiamat, la taqumu saah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yadhurul fitan, sampai ketika fitnah-fitnah ini terjadi di masyarakat. Apa itu fitnah? Yang dimaksud dengan fitnah ini petaka-petaka. Bisa musibah, bisa bencana, bisa fitnah itu sendiri, kerusakan akhlak, kerusakan agama, kerusakan moral manusia, rusak akhlaknya, rusak agamanya. Kenapa? Karena ini munculnya fitnah, banyaknya kemaksiatan, kemungkaran dimanapun, dan ini dilegalkan. Dan sedikitnya orang-orang yang baik, semakin banyaknya orang-orang yang buruk, bejat. Ini terjadi di tengah masyarakat. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kabar Nabi 14 abad yang telah lalu, 1400 tahun yang telah lalu sampai kepada kita. Apa yang disampaikan oleh Nabi nyata. Ketika fitnah ini sudah betul-betul merebak di tengah-tengah masyarakat, maka semakin dekatnya hari kiamat. Yang kedua, maka juga semakin banyaknya kebohongan-kebohongan di mana dengan adanya gadget ataupun yaitu HP ini menjadikan kadang-kadang orang banyak melakukan ucapan-ucapan yang bohong, ucapan-ucapan yang dusta, hoax di mana-mana, kabar-kabar burung tidak jelas kebenarannya. Maka ini terjadi para jamaah Bapak Ibu. Kalau orang itu sudah banyak berbohong, banyak berdusta, maka ini bagian daripada apa? Kondisi kehidupan manusia yang terhinggapi dengan penyakit munafik. Munafik. Karena orang-orang munafik memiliki ciri yang jelas kata Nabi. Di antaranya adalah apa? Apabila berbicara dia berdusta. Apabila dia suka berbicara, dia itu orang yang suka mengobrol janji tapi tidak pernah ditepati. Apabila dia diberi amanah, tidak pernah dijalankan dengan baik, suka berkhianat. Ini ciri-ciri orang-orang munafik yang dijelaskan di dalam banyak ayat dan juga di dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW. Para jamaah Bapak Ibu, maka kalau kita lihat bagaimana ciri orang munafik, secara jelas Nabi mengatakan ayatul munafik thalasah. Di antara tanda-tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzaba. Kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji tidak pernah dia tepati. Wa idza tu'mina khana. Kalau dia diberi amanah, diberi tanggung jawab, amanah apapun, dia selalu berkhianat. Tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan di awalnya. Nanti kalau saya jadi ini, saya akan seperti ini. Nanti kalau saya diangkat ini, jadi akan seperti ini. Terus seperti itu. Obrol janji tidak pernah ditepati. Ini bagian daripada sifatul munafik, sifat orang-orang munafik. Ini jelas tanda-tanda hari kiamat. Banyaknya kebohongan dimanapun. Sekarang orang berbicara itu mudah sekali para jamaah Bapak Ibu. Mudah sekali. Orang ingin mendapatkan harta bisa berbohong. Orang ingin naik jabatan bisa berbohong. Orang ingin cepat dapat pekerjaan bisa dia berbohong. Bahkan nggak tanggung-tanggung. Orang pengen jadi terkenal, jadi ustadz, ya, jadi ulama, jadi tokoh, bisa dia berbohong. Lewat mana? Media. Adanya gadget yang begitu cepat, informasi ini bisa langsung menyebar. Makanya para jamaah Bapak Ibu, apa yang tidak bisa? Semuanya bisa. Semuanya bisa. Tergantung bagaimana penggunaannya. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebohongan ini luar biasa sudah merebak. Ini tandanya bagian daripada tanda-tanda hari kiamat. Jadi kalau kita lihat seorang anak sudah bohong dengan orang tua,
seorang pegawai, karyawan, pembantu sudah berani bohong kepada tuannya, bosnya. Seorang murid sudah berani bohong kepada gurunya. Nah, ini kebohongan ini sudah merebak di mana-mana. Terjadi para jamaah Bapak Ibu. Makanya kalau kita lihat, inilah dunia kebohongan. Kalau ada ilustrasi di situ, serba bohong. Karena menjual kebohongan itu sesuatu yang cepat laris. Ya. Orang ingin mendapatkan apa yang diinginkannya, maka cukup dia modal bohong. Makanya Nabi Muhammad SAW sampai menyampaikan hadis secara tegas dalam hadis Imam Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Wa iyyakum wal kadzib, wa innal kadziba yahdi ilal fujur, wa innal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kalian dengan bohong, dusta. Karena bohong, dusta ini mengajak kalian kepada kefajiran. Apa? Perbuatan dosa. Makanya orang berani berbohong, akhirnya dia menghalalkan segala cara. Menipu, merampok, korupsi, kolusi, nepotisme, sumpah palsu, persaksian palsu. Sampai berdagang pun bisa bohong. Bisa. Ketika orang jual beli, ini barangnya bagus, ini barangnya ya mahal harganya dari sana, padahal cuman belinya di tangganya dia. Tapi dia harus berbohong, belinya jauh, di Singapura, belinya di Jakarta, padahal belinya di tetangganya, di pasar Kliwon. Tapi ngomong dia belinya di Jakarta, maka sudah bohong, sudah nggak jujur dia. Ya, maka ini terjadi. Para jamaah Bapak Ibu, demi untuk melariskan dagangannya dia berani bohong. Nah, ini para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka orang kalau sudah seperti ini, maka menyeret dia ke dalam neraka nanti. Maka orang berkata-kata bisa menyeret antara timur dan barat, itu karena al-kalimat, apa ucapan dia. Jadi sedikit ucapan ini bisa menghantarkan dia, bisa menjauhkan dia antara barat dan timur. Artinya menjerumuskan dia ke dalam neraka yang paling dalam, kedustaan. Kemudian yang kedua, yang ketiga, kata Nabi SAW apa? Ya ini, tataqarrabu aswaq, semakin dekatnya pasar-pasar. Ini yang menjadi tema kita. Yang keempat, kita selesaikan dulu, yataqarrabu zaman, semakin dekatnya waktu. Waktu semakin cepat berlalu. Ini pernah kita bahas di awal pembahasan kita, tidak usah kita bahas lagi. Yang menjadi pembahasan kita para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah zawazalla adalah taqarrub aswaq. Aswaq ini jamak dari apa? Suqun, pasar. Dijelaskan di dalam hadis rawahu Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, al-bilad ahabul bilad ilallah masajiduha, wal bilad atau abgadul bilad ilallah aswaquha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid, rumah Allah, tempat untuk ibadah, untuk berzikir, untuk bertasbih, siang dan malam bertahmid, ya, memuji Allah, bersujud di hadapan Allah, mengagungkan Allah. Tempat yang disucikan oleh Allah, tempat yang dipelihara oleh Allah adalah masjid. Ketika orang masjid, pasti hatinya akan tenang. Ketika orang masuk masjid, pasti dia akan senantiasa semakin punya rasa takut dia kepada Allah. Ketika dia masuk masjid, akan dia tambah ilmu dan cahaya atau hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masjid, tempat yang suci, tempat yang mulia, tempat yang Allah muliakan sampai hari kiamat. Sebaliknya, tempat yang dibenci oleh Allah, tempat yang tidak disukai oleh Allah adalah pasar. Kenapa pasar? Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim ketika menjelaskan hadis ini, pasar dijadikan sebagai perumpamaan tempat yang
tidak sukai, tidak disukai atau dibenci oleh Allah, karena pasar disitulah banyaknya berkumpulnya orang-orang yang buruk, orang yang berdusta, orang yang rusak agamanya, ataupun juga orang baik ada di situ, campur jadi satu. Ya, orang brengsek, orang preman, bajingan, copet, rampok, ya, tukang ngibul, tukang dusta, apapun kumpul jadi satu. Apa? Karena disitulah berkumpulnya berbagai macam manusia, baik itu orang yang soleh, yang toleh, yang beriman, yang kafir, musyrik, muslim, yang taat, tidak taat, kumpul jadi satu di pasar. Orang yang ngerti agama, tidak mengerti agama, kumpul jadi satu di pasar. Makanya para jamaah Bapak Ibu, sampai-sampai Umar bin Khattab mengatakan, siapapun orang yang dia ini tidak paham tentang agama, jangan dekat-dekat dengan pasar kami, kata Umar. Ya, Umar bin Khattab ketika dijabat menjadi khalifah yang kedua, menginstruksikan kepada rakyatnya, orang yang tidak pernah belajar tentang agama, jangan dia berjualan di pasar kami. Kenapa? Pasti dia akan merusak tatanan, dia akan makan riba, dia akan bertransaksi dengan riba, ya, jual beli riba, menggandakan uang, dia akan menipu, dia akan berkata-kata yang dusta, dan dia akan sumpah palsu, atau dia bersumpah atas nama Allah untuk melariskan dagangannya. Itu kata Umar bin Khattab, jangan dekat-dekat dengan pasar kami, kata Umar. Sampai seperti itu. Jadi kalau belum ngerti agama, jangan sekali-kali bisnis, nanti berbahaya. Nah, itu kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sampai seperti itu ya. Ini pasar kaum muslimin loh ya. Ini pasar kaum muslimin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Imam Tabrani, Nabi pernah mengingatkan kepada seluruh para sahabatnya, ketika kalian mau pagi-pagi berangkat ke pasar, ya, ini pesan Nabi kepada para sahabatnya. Biasa kan kalau orang pagi-pagi habis subuh berangkat ke pasar, ya, dulu zaman Nabi. Jadi setelah subuhan berangkat ke pasar. Kalau sekarang sebelum subuh sudah berangkat ke pasar, ya, jam 4, setengah 4 gitu ya. Kalau dulu pada zaman Nabi, setelah mereka subuhan baru mereka berniaga, jual beli, mereka berangkat ke pasar. Nabi pesan kepada seluruh para sahabatnya dan kaum muslimin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La takunanna awwala man dakhala suq wala akhir yakhruju minas suq, fa innaha ma'rakatu syaitan wa fiha yunsabu ra'yatuhu. Nabi pernah mengingatkan, menasihatkan kepada para sahabatnya. Apa pesan Nabi kepada para sahabatnya? Para tajir-tajir, para pedagang-pedagang, para baik-baik, ya, penjual-penjual semuanya. Nabi mengatakan, jangan sekali-kali kalian pertama kali masuk ke dalam pasar. Ingat kata Nabi, ya. Dan jangan kalian sekali-kali keluar yang terakhir dari pasar. Ingat kata Nabi. Kenapa? Fa innaha ma'rakatu syaitan, karena di dalam pasar itu berkumpulnya setan ketika pertama kali dan yang terakhir kali. Setan masuk pertama kali dan terakhir kali setan juga masuk. Wa yunsabu rayatuhu, dan ditancapkanlah, ya, royah itu apa? Bendera oleh setan. Ini menunjukkan, ini loh markasku, kata setan. Wahai para penjual dan pembeli, kesini semua. Kalau kalian ikuti aku, maka kalian akan jaya, gitu. Ya. Jadi setan sendiri berusaha membisikkan orang-orang yang di dalam pasar supaya berbuat apa? Keburukan, berbuat maksiat. Apapun yang dilakukan di dalam pasar,
mall ataupun supermarket lah yang kecil itu. Nah, ini kondisi di akhir zaman, semakin dekatnya hari kiamat, ketika semakin banyaknya pasar berdekatan. Tapi yang terjadi apa? Di situ yang dijual macam-macam. Ya, dijual macam-macam. Bukan hanya sayuran, bukan hanya minuman, bukan hanya makanan, bahkan khamr pun juga dijual. Betul Bapak Ibu? Mall, supermarket, ada minuman yang mengandung alkohol? Pasti ada. Pasti ada. Entah itu bir, Guinness atau yang lainnya, mereknya, ya, atau topi miring, topi geblak. Nah itu. Ketika di situ mengandung alkohol, itu dijual. Meskipun tidak memabukkan Ustaz? Iya, meskipun tidak memabukkan. Ma'askaru khamr wa ma'askaru haram. Segala apapun yang itu memabukkan kalau banyak, itu khamr. Meskipun sedikit tidak memabukkan, tetap khamr. Hukumnya haram kata Nabi. Jual beli khamr, haram hukumnya. Tapi di akhir zaman nanti hal itu udah biasa. Kita dapati dimanapun pasti ada minuman alkohol, minuman-minuman yang itu meskipun sedikit kandungan alkoholnya. Supermarket, mall yang besar-besar atau pasar-pasar umumnya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, bukan hanya minuman yang dijual belikan, yang itu diharamkan, dilarang oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, makanan pun itu dijual belikan. Ada apa Bapak Ibu? Babi, ya. Ada juga mungkin daging anjing. Itu kalau di Gorontalo itu, di Sulawesi atau di daerah wilayah-wilayah Etan sana itu, NTT, dijual itu daging ular, daging kelelawar, daging tikus, daging anjing, daging babi banyak, daging buaya ada, yang nggak ada cuma satu, daging semut. Iya Bapak Ibu, saya belum dapatkan di pasar itu jual daging semut. Ya, daging cecak ada, daging kecoa ada. Ih, gila Ustaz. Ya iya, karena manusia sudah seperti itu ya. Sudah nggak nyaman makan yang enak-enak, yang halal, yang baik. Daging sapi sudah mungkin kurang, ya mungkin daging tikus, daging kecoa, daging yang lainnya dimakan, dihabisin. Itulah kanibal. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah kondisi di akhir zaman ketika setan itu menancapkan benderanya. Tujuannya apa? Untuk merusak manusia, supaya manusia menghalalkan segala cara di dalam pasar apapun. Bahkan nggak tanggung-tanggung, banyak sekali orang yang jualan. Monggo Bu, pinara niki lho dagangan kula, sae, nggih. Sae, buahnya sae, berasnya sae, berasnya bagus, buah-buahnya bagus, sayurannya bagus, dicampur dengan yang tidak bagus. Ya, pernah Rasulullah SAW masuk ke dalam pasar, kemudian beliau diberitahu oleh malaikat Jibril alaihissalam, ya Muhammad, perhatikan penjual itu, dia telah menjual yang tidak baik. Datangi dia, ingatkan dia. Ketika mendatangi penjual gandum tadi, maka gandum itu dijual, maka yang di atas kering, yang di dalamnya basah. Kalau ditimbang berat nggak? Berat nggak? Berat, karena nggak kelihatan. Ya, yang seakan-akan itu kering semuanya, tapi dalamnya basah. Nah ini kondisi basah. Ketika ditimbang ya sudah, maka timbang tadi akan berbeda. Maka ketika Nabi SAW tahu orang jualan gandum yang mencampur antara gandum kering dengan gandum yang basah, dalam berarti lain antara gandum yang baik dengan gandum yang busuk atau yang tidak baik dicampur jadi satu, maka Nabi langsung ngorek, tangannya kemudian jarinya dimasukkan kemudian diangkat, ya, maka kamu harus jujur dalam jual beli. Ketika berdagang jujur, jangan kamu ulangi lagi. Subhanallah para jamaah Bapak Ibu, begitulah cara Nabi SAW mendidik umatnya. Jangan sekali-kali kamu berdagang demi tujuan untuk mendapatkan keuntungan besar, tapi kamu menipu pembeli atau orang lain. Orang lain merasa tertipu, dirugikan. Bayangkan,
Kalau orang itu dirugikan dalam jual beli, maka jelas ini hukumnya apa? Gharar. Gharar itu dalam hal jual beli transaksi ini merusak kaidah syarat jual beli, maka hukumnya haram, jelas tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jual beli yang menipu, jual beli yang berdusta, maka itu tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kondisi akhir zaman. Dan yang luar biasanya, maka di pasar, di mal ini kemaksiatan yang luar biasa apa? Ketika manusia yang datang ke situ, maka mereka apakah berpakaian yang baik, berpakaian yang betul-betul Islam, berpakaian yang menutup aurat? Bagaimana Bapak Ibu? Belum tentu. Bahkan sebagian besar mereka membuka auratnya. Betul? Ya. Yeah. Pasar, mall, supermarket, itu kondisi pasar di akhir zaman. Semakin dekat, semakin juga banyak orang yang masuk, disitulah kerusakan yang terjadi. Orang masuk pasar, pasti pandangan yang tidak menyejukkan nanti orang yang ketika yang beli atau yang jual tidak menutup auratnya. Bahkan banyak penjual Bapak Ibu nggih, insyaallah, wanita-wanita yang dia ini berpakaian seksi, berpakaian yang tabaruj, menampakkan auratnya demi apa? Supaya pelanggan ataupun konsumen yang beli itu betah beli. Betahnya kenapa? Bukan beli barangnya tapi melihat yang jualnya. Karena apa? Karena menampakkan auratnya. Itulah Bapak Ibu. Padahal orang beli ke situ bukan tujuannya, mungkin beli barangnya, tapi pengen melihat orangnya, ingin dekat dengan penjualnya, karena berpakaian yang seksi. Padahal Allah sendiri sudah mengingatkan di dalam surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayat keberapa? Sama, 33 juga. Bapak Ibu nanti dibuka ya Al-Qur'annya. Apa kata Allah? Wa qarna fi buyutikunna wala tabarrusnya tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya wanita-wanita istri-istrimu mereka tetap tinggal di rumah-rumahnya. Apabila mereka keluar boleh, tapi dengan catatan jangan bertabaruj. Apa tabaruj? Bersolek. Ya. Maca berpakaian supaya tampil seksi, supaya orang melihatnya itu wah, cantik sekali, menawan sekali, harum sekali. Kalau sampai ada wanita ketika dia keluar dengan berpakaian tabarut, memperlihatkan auratnya, rambutnya kelihatan, lehernya kelihatan, dadanya kelihatan, ya, pahanya kelihatan, naudzubillah. Apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin, ya, tidak ada seorang wanita ketika kemudian dia wa marra bi qaumin, melewati suatu kaum, liyajidahu rihaha, supaya tercium bau harumnya, fahiya zina, maka dia wanita berzina. Ada wanita keluar melewati suatu kaum, nah, wanita itu kemudian berpakaian bersolek, ya, maca yang cantik, pakai harum-haruman wangi. Ketika dia melewati laki-laki, sampai laki-laki mengatakan, wah, harum sekali, maka Nabi mengatakan inilah wanita berzina. Diserupakan dengan pezina, kenapa? Karena wanita ini tidak punya malu. Di hadapan suaminya nggak pernah dia macak bersolek, tapi di hadapan laki-laki yang lain bukan mahramnya dia bersolek, maka dia berzina. Karena berzina seperti itu, suka mendaya tarik laki-laki, ya, supaya laki-laki terkesima dengan penampilannya, itu pezina itu. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu di dalam pasar seperti itu. Ya, mau melihat pandangan seperti apa, lengkap, ada semuanya di dalam pasar. Ya. Jadi para jamaah Bapak Ibu, begitulah kondisi di akhir zaman. Maka kalau kita perhatikan
Di dalam hadis ini maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita apa? Mengantisipasi hal-hal dari perbuatan dosa, lahwun sia-sia tidak bermanfaat, menjerumuskan kita dalam perbuatan kemungkaran. Maka Nabi memberikan apa? Tips ketika masuk pasar bagaimana? Hendaknya senantiasa pertama minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena itu sarangnya setan. Kata Nabi, sarangnya setan tuh pasar. Ustaz, berarti kita gak belanja ke pasar? Ya belanja, cuman hati-hati. Masuk ke pasar hati-hati gitu loh. Karena ma'rakatus syaiton, di situ berkumpulnya setan gitu loh. Setan itu kan sifat ya, bukan golongan loh ya, bukan jenis. Bisa manusia, bisa jin. Ya, makanya kalau ada manusia yang ingkar kepada Allah, manusia yang dia tidak taat kepada Allah, itu secara bahasa adalah setan. Itu loh. Jadi sifat setan adalah sifat yang dia itu jauh kepada Allah, tidak mau mentaati Allah, itu setan. Gitu para jamaah ibu. Jangan kemudian dipikirkan setan itu adalah dari golongan jin, bukan. Itu sifat. Bisa golongan jin dan manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jin nati wan nas. Mereka yang menggoda di dalam hati manusia, membisikkan manusia dari golongan jin dan manusia. Bisa manusia, bisa jin. Ya, kalau dia ingkar, tidak taat kepada Allah dan mengajak, menyuruh orang berbuat maksiat pada Allah, itu setan. Bagaimana Nabi memberikan tip ketika masuk pasar? Jangan lupa doa. Setelah auzubillah, minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk walul hamd yuhyi wa yumit biadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang pendek. Ada dua bacaan. Bisa ada tambahan yuhyi wa yumit biadil khair atau cukup wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nggih? Bapak Ibu, itu doa kalau masuk pasar. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan siapapun orang masuk ke pasar kemudian dia berdoa dengan kalimat ini, Allah akan lindungi, Allah akan pelihara dari berbagai godaan setan, baik golongan jin dan manusia, dan dia dijauhkan dari mara bahaya dan musibah, fitnah-fitnah yang ada dalam pasar. Itulah kondisi akhir zaman para jamaah ibu. Ketika masuk mall, masuk supermarket ataupun masuk pasar, banyaklah kita berdoa, banyaklah kita berzikir. Kenapa? Karena setan sedang nongkrong di dalamnya, siap untuk menerkam siapapun yang masuk, agar dijerumuskan, disesatkan dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Begitulah kajian kita kurang lebihnya. Inilah kondisi akhir zaman, semakin takarub aswaq, dekatnya pasar-pasar, mall ataupun supermarket. Jadi hendaknya kita senantiasa tetap hati-hati dan banyak berdoa, berzikir, minta perlindungan kepada Allah setiap kita memasuki pasar, agar kita tidak masuk dalam perangkapnya syaitan. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna